Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Sampah plastik menjadi salah satu permasalahan serius di Indonesia bahkan dunia. Di Indonesia sendiri, menghasilkan sekitar 7,8 juta ton plastik setiap tahun. Untuk itu, masyarakat baik perorangan maupun organisasi berbondong-bondong membantu mengurangi sampah plastik. Salah satunya adalah Plastic Bank. Seperti diketahui, Plastic Bank adalah perusahaan sosial yang bertujuan untuk menciptakan dunia tanpa sampah plastik dan kemiskinan. Country Manager Plastic Bank Indonesia Frederick Saman mengatakan, masyarakat perlu mengelola sampah plastik dimulai dari diri sendiri dengan cara memisahkan sampah plastik dengan jenis sampah lainnya, sehingga akan memudahkan kolektor atau mobil pick-up mengambil sampah. Frederick menjelaskan saat ini semua TPA atau tempat pembuangan akhir sudah melebihi kapasitas, sehingga membuat sampah semakin menggunung. Untuk itu, Plastic Bank menjalin kemitraan dengan kolektor, sekolah, hingga rumah ibadah sebagai upaya mengurangi sampah plastik bersama-sama agar tidak berakhir di TPA. Frederick mengungkapkan ada 3 langkah dalam pengolahan sampah plastik. Pertama adalah reduce, di mana sebisa mungkin untuk mengurangi plastik. Kemudian mengusahakan reuse atau menggunakan kembali barang seperti memakai tumbler. Lalu langkah ketiga adalah recycle atau mendaur ulang sampah plastik menjadi barang yang dapat bermanfaat. Ya, tadi saya senang banget karena bisa bertemu dengan para ambasador, duta-duta yang akan memberikan pemahaman kepada fellow Indonesian dan mungkin dunia internasional juga mengenai sampah plastik. Sampah plastik, yaitu betapa pentingnya kita mengelola sampah plastik mulai dari diri kita sendiri pertama, lalu juga sisi rumah kita. Sampah plastik itu harus dikelola dari sumbernya. Sumbernya sampah plastik dari mana? Dari household, rumah tangga sendiri. Jadi kalau sampah plastik itu sampah-sampah itu sudah disegregasi, sudah dipisahkan dari rumah, dari household atau rumah tangga, itu akan memudahkan proses selanjutnya. Pada saat kolektor mengambil, pada saat mobil pick up mengambil sampahnya, itu akan sangat memudahkan proses selanjutnya gitu. Sehingga dengan sampah plastik yang sudah dipisahkan dari awal, jenis sampah itu bisa digunakan lagi, bisa didaur ulang lagi. Coba dibayangkan seandainya semua sampah tercampur. Semua sampah tercampur, ada organik, anorganik, ada karton, ada plastik dan sebagainya. Semua sampah itu jadinya tidak bisa didaur ulang lagi. Berakhirnya kemana kalau nggak bisa didaur ulang? Ke landfill, ke TPA. Ya, itu akan beranak cucu tuh masalahnya. TPA-nya menggunung, lalu bisa ada kebakaran seperti yang terjadi di tahun lalu gitu. Tempat pembuangan akhir atau TPA di Indonesia semuanya saat ini semua over capacity. Semua over capacity, jadi tidak ada satupun TPA di Indonesia yang under capacity. Jadi semuanya kita akan menemukan banyak sampah menggunung. Situasinya seperti di Bantar Gebang atau Rawa Kucing itu akan banyak kita temui. Dan potensi masalah lainnya ya ada ya kebakaran dan sebagainya. Lalu seberapa besarnya tadi sudah dipaparkan, sekitar 7 jutaan metrik ton sampah plastik dihasilkan setiap tahun gitu. Ya, jadi tadi saya menceritakan mengenai Plastic Bank memiliki kemitraan dengan kolektor komunitas yang biasa kita sebut bahasa sehari-harinya adalah pemulung. Tapi di sisi lain kami juga memiliki kemitraan dengan sekolah, dengan rumah-rumah ibadah, berarti ada masjid, ada gereja, ada pura. Dengan kemitraan di rumah ibadah, kemitraan sekolah itu kami mencoba menanamkan mindset pengelolaan sampah yang baik dan benar mulai dari household. Disitulah edukasi kami dilaksanakan melalui sekolah dan rumah ibadah. Karena setiap rumah tangga pasti punya anak ke sekolah, dan setiap rumah tangga di Indonesia pasti ke rumah ibadah gitu kan, gitu. Ya, jadi ini kayaknya tahun pertama kami ya untuk ikut di sini kan. Saya sangat excited ya karena ketemu dengan calon-calon duta besar. Tentu sangat mendukung dan tentu mengharapkan bisa banyak kolaborasi lainnya dengan Putri Bumi Indonesia atau event-event sejenis lainnya yang ada di bawah Yayasan Eljon Indonesia ya. Jadi ada 3 langkah sebenarnya dalam pengelolaan plastik. Yang pertama tuh reduce. Sebisa mungkin kita mengurangi konsumsi plastik gitu. Tapi memang
rasanya nggak mungkin kita tidak menggunakan plastik seumur hidup kita, karena kita tuh dikelilingi oleh plastik. Jadi setidaknya di reduce, mengurangi. Kalau sudah reduce, kita usahakan reuse, menggunakan kembali. Jadi penggunaan tumbler plastik itu sangat membantu konsep reuse, bukan yang sekali pakai. Dan yang terakhir adalah recycle. Recycle sebenarnya langkah terakhir. Benteng pertamanya ada di reduce, gitu. Saya harapkan, dan kalau boleh saya berpesan Putri Bumi untuk aktif mengkampanyekan, memberikan pemahaman kepada setiap orang Indonesia mengenai pengelolaan sampah plastik, mulai dari sumbernya, yaitu mulai dari rumah tangga, dipisahkan dari rumah tangga supaya memudahkan proses selanjutnya, diambil oleh kolektor, diambil oleh mobil waste pick up, supaya sampahnya bisa didaur ulang, supaya tidak berakhir di landfill atau TPA. Dengan mengisi pembekalan mengenai sampah plastik kepada finalis Putri Bumi Indonesia 2024, Predik berharap mereka bisa menjadi jembatan atau duta untuk mengkampanyekan isu lingkungan kepada masyarakat lebih luas. Tim Eljan Media melaporkan.